Halo, selamat datang. Kita semua tahu, setiap peserta didik itu unik. Mereka datang ke ruang kelas dengan latar belakang yang berbeda, minat yang beragam, kemampuan yang tidak sama, dan cara belajar yang khas. Terdapat peserta didik yang cepat tanggap, ada yang butuh penjelasan berulang, ada yang suka belajar lewat gambar dan warna, ada pula yang lebih menyukai angka dan logika. Bahkan, dalam satu kelas yang sama, kita bisa menemui peserta didik yang sudah sangat siap dengan materi, dan peserta didik lain yang masih berjuang memahami dasar-dasarnya. Inilah yang membuat pendekatan satu untuk semua tidak lagi cukup. Disinilah pembelajaran berdiferensiasi menjadi penting. Dalam video ini, kita akan membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, yaitu sebuah pendekatan yang menempatkan kebutuhan belajar setiap peserta didik sebagai pusat dari proses pembelajaran dengan mempertimbangkan perbedaan, kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi yang sama persis kepada semua peserta didik. Mengapa demikian? Karena setiap anak berbeda, baik dari cara belajar, minat, maupun tingkat pemahamannya. Sebaliknya, guru merancang pembelajaran yang menyesuaikan dengan perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini bertujuan agar setiap peserta didik dapat merasakan pengalaman belajar yang benar-benar bermakna dan sesuai dengan kebutuhannya. Melalui pendekatan ini, semua peserta didik mempunyai kesempatan untuk berkembang sesuai dengan potensi terbaik yang mereka miliki. Terdapat 4 aspek utama dalam pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, diferensiasi konten, yaitu materi yang diberikan bisa disesuaikan dengan tingkat kesiapan peserta didik. Misalnya, peserta didik yang sudah memahami konsep dasar diberi materi lanjutan, sementara yang belum bisa memahami memperkuat pemahaman dasar terlebih dahulu. Kedua, diferensiasi proses, yaitu bagaimana peserta didik belajar. Guru bisa menyediakan berbagai aktivitas seperti diskusi kelompok, eksperimen, belajar mandiri, sampai permainan edukatif sesuai dengan gaya belajar dan minat peserta didik. Ketiga, diferensiasi produk, yaitu cara peserta didik menunjukkan hasil belajarnya bisa bervariasi. Ada yang membuat presentasi, poster, laporan, video, bahkan karya seni, sesuai dengan kekuatan dan preferensi mereka yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi. Keempat, diferensiasi lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang fleksibel dan positif sangatlah penting. Guru bisa mengatur tempat duduk yang nyaman, membuat area diskusi kecil, menyediakan ruang tenang bagi peserta didik tertentu, atau menciptakan suasana yang aman secara emosional agar semua peserta didik bisa belajar tanpa tekanan. Lalu, bagaimana guru dapat menerapkannya? Kuncinya ada pada pemahaman mendalam terhadap peserta didik. Guru bisa mengamati, mengadakan asesmen diagnostik, atau berbicara langsung dengan peserta didik untuk mengetahui minat dan kebutuhannya. Tujuan asesmen ini adalah untuk memahami kesiapan belajar, minat, dan profil belajar setiap peserta didik. Dari informasi itulah, guru bisa menyesuaikan cara belajar, suasana kelas, bahkan bentuk tugas dan evaluasinya. Semua disesuaikan agar lebih efektif untuk masing-masing peserta didik. Dengan asesmen yang tepat,
guru bisa memastikan bahwa setiap peserta didik mendapat dukungan belajar yang sesuai dengan kebutuhannya. Tentu saja terdapat banyak tantangan. Mengelola kelas dengan kebutuhan yang beragam bukanlah hal yang mudah. Mari kita renungkan. Apakah kita ingin mengajar semua peserta didik secara sama? Atau ingin semua peserta didik benar-benar belajar? Jika jawabannya adalah ingin semua belajar, maka diferensiasi adalah jembatannya. Guru tidak perlu membuat 30 rencana pelajaran untuk 30 peserta didik. Cukup dengan membuat pilihan, menyediakan variasi, dan membuka ruang fleksibilitas dalam pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi yaitu tentang memberikan tantangan yang tepat dan waktu yang tepat untuk setiap peserta didik, memberikan dukungan bagi yang butuh dan ruang eksplorasi bagi yang siap melangkah lebih jauh. Akhirnya, pembelajaran berdiferensiasi bukan sekedar strategi. Ini adalah filosofi mengajar bahwa setiap anak itu unik dan bahwa pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Jadi, mari kita mulai. Tidak perlu menunggu sempurna. Langkah kecil seperti memberikan tugas, mengamati cara belajar peserta didik, atau berdiskusi terbuka dengan mereka sudah menjadi awal yang berarti. Karena ketika guru melihat peserta didik sebagai individu, bukan angka di daftar nilai, maka pembelajaran akan menemukan makna yang sesungguhnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga pembelajaran diferensiasi bisa menjadi inspirasi dan praktik nyata di kelas. Sampai jumpa di video berikutnya.